Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ade Rahayulandari dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama tentang turunan fungsi trigonometri. Oke. Oke, materi turunan fungsi trigonometri ini berkaitan dengan materi turunan yang pernah kalian pelajari di Matematika Wajib kelas 11. Jadi, saya ingatkan kembali turunan fungsi aljabarnya dulu ya, yang pernah dipelajari di kelas 11. Misalkan kita punya Y sama dengan AX pangkat N, di mana A sebagai koefisien dan N ini adalah pangkatnya, maka turunan dari Y atau Y aksen adalah N dikalikan dengan A atau pangkat dikali dengan koefisien, maka hasilnya AN. Kemudian untuk X pangkat N ini pangkatnya dikurang 1, jadi N min 1. Maka hasilnya adalah ANX pangkat N min 1. Nah, contohnya Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X kuadrat atau pangkat 2. Maka turunan Y adalah 3 dikali 2, hasilnya 6, kemudian X pangkat 3, 3-nya ini dikurang 1, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, selanjutnya 2 dikali min 6 itu hasilnya min 12, kemudian X pangkat 2, 2-nya ini dikurang 1, jadi X pangkat 1 atau ditulis X, maka hasilnya 6X pangkat 2 min 12X. Nah, oke, sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Jadi ada formula dasar turunan fungsi trigonometri yang wajib kalian hafal. Nah, yang pertama yaitu turunan dari sin. Turunan dari sin ini adalah cos. Sekali lagi, turunan dari sin itu adalah cos. Maka turunan dari sin X yaitu cos X. Gimana kalau X-nya ini berbentuk formula, misal 5X, nanti akan kita bahas. Nah, oke, untuk yang kedua yaitu turunan dari cos. Nah, turunan dari cos ini adalah min sin. Nah, jadi kalau turunan cos X maka min sin X. Selanjutnya untuk turunan dari tan ini sebenarnya nggak wajib kalian hafal karena kalian bisa mencari turunan dari tan ini melalui sin per cos atau sin X per cos X, yaitu hasilnya secant kuadrat X. Kemudian untuk kosekan, sekan dan kotangan kita bisa gunakan yang yang ini, rumus sin cos tan ini. Oke, selanjutnya yaitu aturan turunan fungsi. Konsep dasar yang perlu dikuasai dan perlu banget untuk diingat adalah aturan turunan fungsi. Di sini ada perkalian, yaitu Y sama dengan U dikali V. Nah, di mana U dan V ini bukan konstanta, tetapi U dan V ini adalah bentuk bervariabel X. Nah, jadi untuk turunan dari Y atau Y aksen itu bentuknya adalah U aksen V plus U V aksen. Sekali lagi turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Untuk pembagian U per V itu turunannya bentuknya U aksen V min U V aksen per V pangkat 2. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas beberapa contoh soal. Terakhir di sini identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri ini sudah teman-teman pelajari di matematika peminatan kelas 11 dan sekarang kita akan belajar lagi tentang identitas trigonometri. Oke, langsung saja ke formula pengembangan. Jadi maksudnya di sini tadi di formula dasar kita hanya menggunakan X saja. Tapi di formula pengembangan nanti X-nya ini bisa berupa persamaan. Nah, jadi di sini ditulis dengan fx. Nah, misalkan Y sama dengan sin fx. Nah, fx ini bisa berapa saja. Maka nanti langkah yang pertama yaitu kita turunkan dulu fx-nya, kemudian kita turunkan sin-nya. Nah, jadi turunan dari fx itu f aksen x, kemudian turunan dari sin itu adalah cos. Nah, jadi itu Y aksen sama dengan F aksen X dikali cos Fx. Lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini ada Y sama dengan sin 2X plus 3. Maka turunannya adalah kita turunkan dulu sudutnya yaitu 2X plus 3 di sini. Nah, turunannya adalah 2. Kemudian turunan dari sin ini adalah cos. Nah,
kemudian kita tulis lagi 2x plus 3. Maka turunan dari Y sama dengan sin 2x plus 3 ini adalah 2 cos 2x plus 3. Selanjutnya, untuk turunan dari cos fx, pertama kita turunkan dulu sudutnya. Cos ini adalah turunannya min sin. Nah, di sini ada min. Maka turunan dari cos fx adalah min f aksen x dikali sin. Sin ini turunan dari cos ya, cos fx. Contohnya, Y sama dengan cos 2x pangkat 2 min x, maka turunannya kita turunkan dulu sudutnya. Turunan dari 2x kuadrat ini adalah 2 dikali 2 sama dengan 4x pangkat 1 min 1. Nah, maka turunannya 4x min 1. Nah, selanjutnya turunan dari trigonometrinya yaitu cos adalah min sin. Minnya taruh di depan, kemudian sinnya ditulis, dan ditulis juga sudutnya 2x kuadrat min x. Jadi min ini bisa dikalikan, hasilnya min 4x plus 1 dikali sin 2x kuadrat min x. Oke, sekarang yang tan. Y sama dengan tan fx, ini sama aja, kita turunkan dulu sudutnya, lalu kita turunkan trigonometrinya. Turunan dari tan adalah secant kuadrat fx. Contohnya itu ada Y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5. Maka kita turunkan dulu sudutnya, 2x pangkat 3 min 5 yaitu 3 dikali 2, 6x pangkatnya kurang 1. Kemudian turunan dari tan adalah secant kuadrat 2x pangkat 3 min 5. Oke, sekarang kita bahas contoh-contoh soal. Oke, kita bahas soal yang pertama. Turunan pertama dari Y sama dengan sin akar 2x. Nah, ini kita turunkan dulu akar 2x-nya. Turunan dari akar 2x ini yaitu akar 2, maka Y aksen sama dengan akar 2. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung cara menurunkan akar 2x ini, yaitu rumusnya Y sama dengan AX pangkat 1. Nah, untuk Y aksennya, A ini dikali 1 jadi A, kemudian X ini pangkatnya 0 karena 1 min 1. Maka hasilnya adalah A, sama halnya kalau akar 2X. Nah, oke, selanjutnya yang kita turunkan adalah sin. Nah, di sini turunan dari sin adalah cos. Jadi dikalikan dengan cos, kemudian akar 2x-nya ditulis. Nah, jadi jawabannya adalah akar 2 dikali cos akar 2x. Jawabannya adalah B. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f aksen x adalah. Nah, untuk langkah yang pertama, jangan lupa langkah yang pertama itu kita turunkan dulu sudutnya. Di sini sudutnya adalah 6 min 3x. Maka turunannya adalah min 3. Nah, kemudian kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 3. Selanjutnya kita turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos adalah min sin. Nah, minnya kita tulis di depan, kemudian sin, lalu kita tulis sudutnya 6 min 3x. Oke, di sini kita akan menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi min dikali min itu hasilnya positif. Nah, jadi positif 3 dikali positif 3 hasilnya positif 9 sin 6 min 3x. Jawabannya adalah D. Nah, oke, sekarang kita bahas soal tentang hasil kali. Di sini ada fx sama dengan x tan x, maka d per dx adalah, d per dx ini adalah y aksen ya. Jadi jangan bingung. Nah, kita gunakan aturan perkalian di sini. Jadi aturan perkalian tadi fx sama dengan U dikali V. Nah, turunannya f aksen x sama dengan
U aksen V ditambah U V aksen. Nah, di sini kita misalkan dulu. Kita misalkan U-nya itu adalah X. Ya, U-nya adalah X, maka U aksen turunan dari X ini. Nah, turunan dari X ini adalah 1. Ya, kemudian untuk V kita misalkan tan X. Nah, kemudian turunan dari V atau V aksennya adalah turunan dari tan second kuadrat X. Nah, oke, setelah kita sudah misalkan, maka kita masukkan ke rumusnya. Rumus turunannya tadi, U aksennya itu 1, kemudian V-nya itu tan X. Nah, lalu ditambah U-nya adalah X, kemudian V aksennya adalah second kuadrat X. Nah, di sini 1 dikali tan X adalah tan X, kemudian ditambah X dikali second kuadrat X. Jadi jawabannya adalah tan X plus X dikali second kuadrat X. Di sini jawabannya adalah A.